Sukses, sebuah kata yang sangat sering kita dengar dan bahkan mungkin terdengar mulai membosankan. Kata sederhana yang mulai kita lihat sejak kecil saat kita mulai belajar membaca, hingga kita dewasa dan bahkan mungkin bingung untuk mendefinisikannya. Ada yang bilang sukses itu menjadi kaya dan banyak uang, ada yang bilang sukses itu saat kita mampu meraih cita-cita, dan ada juga yang bilang sukses itu sesederhana bisa tidur cepat dan bangun pagi di setiap harinya. Jadi, menurut kalian, apa itu sukses? Jika ditelisik jauh ke belakang, pada tahun 1928, Napoleon Hill melalui bukunya The Law of Success mengatakan bahwa sukses adalah mencapai tujuan utama hidup tanpa merugikan orang lain. Jadi menurutnya, kita benar-benar meraih kesuksesan jika kita mampu berbuat baik dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, seperti orang tua, keluarga, teman, dan bahkan masyarakat di sekitar kita. Inilah yang disebut dengan lingkaran kesuksesan. Di video kali ini, kita tidak akan membagikan bagaimana cara membangun sebuah usaha atau bisnis, melainkan mengajak kalian untuk mengenal tokoh-tokoh sukses yang telah mendunia. Dalam beberapa minggu ke depan, kita akan membahas dan menyelami perjalanan hidup mereka, serta belajar apa yang sebenarnya mereka lakukan hingga dikenal di seluruh dunia. Tokoh yang pertama, kita akan berkenalan dengan Leonardo da Vinci. Leonardo di Ser Piero da Vinci. Begitulah nama lengkapnya, atau yang biasa kita kenal dengan Leonardo da Vinci. Saat mendengarkan namanya, mungkin yang terlintas di kepala kita adalah seniman hebat, ilmuwan hebat, dan sebagainya. Di balik kemasyhuran namanya, ternyata dia memiliki masa kecil yang cukup menyedihkan. Leonardo lahir pada tanggal 15 April 1452 di kota kecil yang bernama Vinci, Italia. Leonardo lahir dari hasil hubungan gelap antara Messer Piero di Antonio da Vinci, seorang notaris kaya asal Florence, dengan seorang perempuan pedesaan yang bernama Caterina. Leonardo menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di rumah ibunya yang terletak di Anciano, dan juga berpindah-pindah ke rumah sang ayah, kakek, dan pamannya yang terletak di kota Vinci. Selain itu, Leonardo kecil juga harus menerima kenyataan bahwa ayahnya menikah lagi. Dikabarkan, ayah Leonardo menikah sebanyak 4 kali, dan secara total, Leonardo mempunyai 12 orang saudara tiri yang sangat jarang ia temui. Di dunia pendidikan, Leonardo memulai sekolahnya seperti anak-anak pada umumnya, dengan mendapatkan pendidikan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Leonardo dikenal sebagai anak yang sangat ramah, sangat besar rasa ingin tahunya, dan memiliki hasrat yang sangat tinggi untuk belajar, terlebih terhadap seni dan matematika. Pada tahun 1460-an, saat Leonardo masih berusia 14 tahun, keluarga Leonardo hijrah ke kota Florence. Di sana, ia bekerja di sebuah studio seni milik seorang Andrea del Verrocchio, yang merupakan seorang pelukis sekaligus pemahat patung terkenal pada masa itu. Selama bekerja di sana, Leonardo terus menunjukkan rasa ingin tahu dan hasratnya yang tinggi untuk belajar. Hingga 3 tahun berselang saat ia berusia 17 tahun, Leonardo dijadikan murid oleh Verrocchio. Di studio tersebut, Leonardo mendapatkan berbagai bentuk pelatihan seperti melukis, memahat, bahkan seni teknik sampai dengan mekanik. Dan pada tahun 1472, Leonardo memenuhi kualifikasi dan diterima di sebuah asosiasi pelukis Saint Lucas di Florence. Namun, ia memilih tetap bertahan bersama gurunya. Beberapa tahun berselang, ia secara pribadi mendapatkan tawaran untuk melukis di sebuah altar di Palazzo Vecchio, sebuah balai kota di Italia. Dan pada bulan Maret 1481, Leonardo mendapatkan tawaran lagi untuk membuat sebuah lukisan dengan judul The Adoration of the Magi. Semenjak saat itu, nama Leonardo semakin terkenal hingga menarik perhatian istana Duke Ludovico Sforza yang terletak di kota Milan. Dan pada tahun 1482, ia akhirnya memutuskan untuk pindah ke Milan dan sekaligus menandai perpisahannya dengan sang guru, Verrocchio, dan studio tempat di mana Leonardo menempa ilmu.
Di istana, Leonardo sibuk sebagai pelukis, pemahat, dan bahkan sebagai desainer festival kerajaan. Ia juga sering menjadi konsultan tentang arsitektur, tentang pertahanan, dan bahkan persoalan-persoalan militer. Ia juga menjadi insinyur hidrolik dan mekanika. Selama di istana, ia telah memberikan ide-ide yang sangat cemerlang dan menciptakan sangat banyak karya. Beberapa di antaranya seperti lukisan altar The Virgin of the Rock, lukisan dinding yang monumental yaitu The Last Supper, dan sebagai pemahat, ia juga membuat karya yang termasyhur, yaitu patung Forza Horse yang terletak di kota Milan. Selain itu, ia juga menciptakan beberapa tulisan yang membahas tentang seni, arsitektur, elemen-elemen mekanika, dan tentang anatomi manusia. Karena kebrilianannya itu, ia bahkan diberikan penghormatan oleh keluarga kerajaan dengan julukan sebagai pelukis dan insinyur Istana Duk. Setelah berkarya sekitar 17 tahun di istana, di akhir tahun 1499, Leonardo akhirnya memutuskan untuk kembali ke Florence. 3 tahun setelah kepulangannya, Leonardo diberikan sebuah kehormatan untuk melukis The Battle of Anghiari, yaitu sebuah lukisan dinding di balai kota Palazzo Vecchio. Selama masa itu, ia juga melukis Mona Lisa, salah satu karyanya yang paling populer dan paling banyak dianalisa sepanjang masa. Dan di akhir tahun 1516, Leonardo diundang oleh Raja Prancis I untuk bekerja di istananya yang terletak di Prancis. Selama di Prancis, Leonardo justru jarang melukis. Ia lebih sering menghabiskan banyak waktunya untuk menyusun studi-studi dan tulisan-tulisan tentang seni, anatomi, matematika, mekanika, dan sebagainya. Ini membuat studi-studi ilmiahnya semakin tajam. Dan pada tanggal 2 Mei 1519, dunia kehilangan seorang maestro seni dan sekaligus orang paling jenius sepanjang sejarah. Leonardo di Ser Piero da Vinci meninggal dunia di usianya yang ke-67 tahun dan dimakamkan di gereja Saint Florentin. Melihat semua pencapaian dan karya-karya brilian dari seorang Leonardo da Vinci, menurut kalian apa yang membedakan ia sehingga menjadi sangat spesial? Kerja kerasnya? Semua orang sukses pasti bekerja keras. Pengalamannya? Semua orang sukses tentunya memiliki segudang pengalaman. Yang mengantarkan nama seorang Leonardo da Vinci bisa mendunia seperti saat ini adalah visinya. Berawal dari ketertarikan masa kecilnya terhadap seni dan matematika, Leonardo memegang teguh visinya yaitu dengan menggabungkan seni dan sains, menggabungkan artistik dan ilmu pengetahuan. Leonardo telah berhasil menggabungkan dua gaya berpikir yang berbeda, yang bersumber dari otak kanan dan otak kiri. Visi membawanya menjadi orang yang sangat jenius dan melebihi orang-orang pada masa itu. Hal tersebut terlihat dari karya yang telah ia ciptakan. Kelihayan seni dan ketajaman pengetahuan anatominya melahirkan Mona Lisa dengan tatapan dan senyuman yang sangat misterius. Lukisan Virgin of the Rocks yang kontroversi dengan triangle rasionya. Lukisan Salvator Mundinya dengan nilai 450,3 juta US dollar atau sekitar 6,5 triliun rupiah dan menjadi lukisan termahal di muka bumi ini. Serta karya-karya yang lainnya yang terus dianalisa dan diperdebatkan hingga hari ini. Dan pada tahun 1994, sebuah penelitian juga menempatkan Leonardo da Vinci di urutan pertama sebagai individu yang paling jenius dalam sejarah, di mana hasil penelitian tersebut dituangkan ke dalam buku yang berjudul Books of Genius. Yang membedakan Leonardo dengan yang lain adalah visinya yang membuat ia ahli di banyak bidang yang pada akhirnya menghasilkan pemikiran dan karya-karya dengan originalitas yang tinggi. Jadi, dengan visi yang terdengar sangat sederhana, ia membawa dirinya menjadi seorang pelukis, musisi, pemahat, arsitek, insinyur, penulis, penemu, ilmuwan, filsuf, dan masih banyak lagi. Visinya mampu mengantarkan dirinya menjadi seorang Leonardo di Ser Piero da Vinci. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat dan mendengarkan apa yang dicita-citakan oleh seseorang, mulai dari menjadi polisi, dokter, PNS, pengusaha, dan sebagainya. Namun, tidak pernah sekalipun mendengarkan seseorang membicarakan tentang visinya.
Dan banyak orang mungkin masih bingung membedakan mana cita-cita dan mana yang disebut dengan visi. Visi adalah pandangan jauh ke depan yang akan menjadi tujuan akhir hidup kita. Sedangkan cita-cita hanya bagian kecil dari visi. Contohnya, seorang dengan visi menjadi orang sukses dan berguna. Dengan visinya, ia akan melakukan segala hal untuk menjadi seseorang yang sukses dan berguna. Mulai dengan berbakti dengan orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya, termasuk menggapai cita-citanya, dan masih banyak lagi. Ia akan terus mencari kesuksesan-kesuksesan lain, dan terus berusaha menjadi orang yang berguna untuk lebih banyak orang lagi. Sedangkan, seseorang yang hanya berpegangan pada cita-cita, ia hanya akan bekerja keras saat mengejar cita-citanya. Setelah mereka raih, mereka akan merasa sudah sukses seutuhnya dan cenderung terlena dengan pencapaiannya. Dan pada akhirnya, mereka akan menghabiskan sisa hidup di zona nyamannya. Begitulah visi mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Jadi, sudahkah kamu menentukan visi dalam hidupmu? Di video berikutnya, kita akan berkenalan dan belajar dari seorang tokoh yang tidak kalah terkenalnya. Jadi, ikuti terus channel Makna Kita untuk update video selanjutnya. Teruslah mencari makna, selalu bermakna untuk semua. Salam Makna Kita.